Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak ustazah? Udah lama ya kita nggak belajar matematika karena kemarin kita ujian bulanan dan juga kemarin kita libur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang matematika lagi ya. Semoga anak ustazah bisa memahami materi pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Yuk kita simak materi berikut ini. Silahkan anak ustazah sekarang perhatikan gambar ini. Nah, gambar yang di atas ini adalah gambar yang pertama. Kemudian yang di bawahnya adalah gambar yang kedua. Coba sama-sama kita lihat dari gambar pertama, yaitu ada 2 buah lingkaran. Kemudian yang di gambar kedua itu adalah 4 buah lingkaran. Dengan yang di arsirnya semuanya sama. Nah, kita masuk ke gambar pertama terlebih dahulu. Di gambar pertama, ini ada lingkaran pertama, itu nilainya adalah 1/4. Dan lingkaran kedua nilainya itu adalah 1/3. Perhatikan ya, daerah yang diarsir di lingkaran pertama dengan di lingkaran kedua itu tidak sama besar. Maka, lingkaran pertama dengan lingkaran kedua itu nilainya tidak sama. Karena luas daerah yang diarsir atau yang diwarnakan itu dia tidak sama. Lebih besar yang pecahan 1/3. Jadi lingkaran ini tidak senilai ya anak ustazah. Sekarang kita masuk ke gambar yang kedua. Pada lingkaran pertama itu nilai pecahannya adalah 1/2. Di lingkaran kedua 2/4, lingkaran ketiga 3/6, dan lingkaran keempat adalah 4/8. Masing-masing lingkaran ini memiliki daerah yang diarsir sama. Perhatikan ya. Daerah yang diarsir adalah semuanya setengah lingkaran. Di gambar pertama setengah lingkaran, gambar kedua setengah lingkaran, gambar ketiga setengah lingkaran, dan gambar keempat juga setengah lingkaran. Ini daerah yang diarsirnya semuanya adalah sama. Jadi 1/2 ini dengan 2/4, dengan 3/6, dengan 4/8 adalah senilai karena luas daerah yang diarsir atau yang diwarnakan itu adalah sama. Jadi, keempat pecahan ini disebut dengan pecahan senilai. Nah, anak-anak ustazah, jadi apa sih pecahan senilai itu? Ada yang tahu? Nah, pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Sekarang kita masuk ke contoh yaitu menentukan pecahan senilai. Soalnya menentukan pecahan senilai dari bilangan 1/3. Maka caranya kita kalikan bilangan 1/3 dengan angka terkecil terlebih dahulu yaitu 2/2. Hasilnya adalah 2/6. Kemudian kita kalikan dengan bilangan selanjutnya yaitu 3/3. Hasilnya adalah 3/9. Selanjutnya dengan bilangan 4/4 yaitu hasilnya 4/12. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa pecahan yang senilai dengan 1/3 yaitu adalah 2/6, 3/9, dan 4/12. Materi selanjutnya adalah penyederhanaan pecahan. Kalau tadi kita sudah menentukan pecahan senilai, sekarang kita akan menyederhanakan pecahan. Nah, anak ustazah, apakah pecahan itu dapat kita sederhanakan? Nah, jadi pecahan itu dapat kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan asli secara terus-menerus sampai kedua bilangan tersebut tidak dapat dibagi lagi. Nah, yuk kita sama-sama lihat contohnya pada penyederhanaan pecahan. Kita masuk ke contoh yaitu sederhanakanlah pecahan 6/8. Caranya
kita bagi dengan bilangan terkecil terlebih dahulu, yaitu bilangan 2. 6 dibagi 2 adalah 3, dan 18 dibagi 2 adalah 9. 3 per 9 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Caranya dengan membagi bilangan tersebut pada 3 per 3. Hasilnya 3 dibagi 3 adalah 1 dan 9 dibagi 3 adalah 3. Maka 6 per 18 itu bilangan pecahan paling sederhananya adalah 1 per 3. Sekarang kita masuk ke contoh yang ada di buku. Nah, di situ ada ayo berlatih halaman 7. Lingkarilah pecahan yang tidak dapat disederhanakan lagi. Dalam lingkaran ini ada pecahan 2 per 3, 4 per 6, 3 per 8, 10 per 15, 4 per 10, dan 4 per 20. Yuk kita sederhanakan pecahan berikut ini. Yang pertama adalah pecahan 2 per 3. 2 per 3 ini kita bagikan dengan bilangan terkecil, yaitu 2 per 2. Hasilnya 2 bagi 2 1, 3 dibagi 2 tidak bisa. Oke, jadi 2 per 3 ini kita lingkari karena bilangan ini tidak dapat disederhanakan lagi. Dengan bilangan 2 per 2 yang paling kecil saja dia tidak bisa disederhanakan, apalagi dengan bilangan berikutnya. Maka 2 per 3 ini kita lingkari dengan lingkaran hijau supaya menandakan bahwa bilangan ini bilangan yang tidak dapat disederhanakan. Selanjutnya pecahan 4 per 6. 4 per 6 kita bagikan dengan yang terkecil dulu, yaitu 2 per 2. Hasilnya adalah 2 per 3. Nah, jadi 4 per 6 bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan 2 per 3. Oleh karena itu 4 per 6 ini tidak kita lingkari karena dia dapat kita sederhanakan. Selanjutnya bilangan pecahan 3 per 8. Kita akan coba bagi dengan pecahan terkecil, yaitu 2 per 2. Hasilnya 3 dibagi 2 itu tidak bisa, kita buat tanda tanya saja. Kemudian 8 dibagi 2 itu adalah 4. Nah, tadi dengan pecahan 2 per 2 tidak bisa kan? Oleh karena itu kita akan coba dengan pecahan lain selain 2 per 2, yaitu pecahan selanjutnya 3. 3 per 3. 3 per 8 kita bagi dengan pecahan 3 per 3, yaitu 3 dibagi 3 adalah 1, dan 8 dibagi 3 itu tidak bisa. Nah, anak ustazah, kita sudah coba dengan 2 pecahan, yaitu pecahan 2 per 2 dan pecahan 3 per 3. Akan tetapi, bilangan pecahan 3 per 8 masih tidak dapat disederhanakan. Jadi 3 per 8 ini sudah tidak dapat kita sederhanakan lagi. Maka kita lingkari menjadi lingkaran hijau karena tidak dapat disederhanakan. Kemudian pecahan selanjutnya adalah 10 per 15. 10 per 15 kita bagikan dengan 5 per 5. 10 dibagi 5 adalah 2 dan 15 dibagi 5 adalah 3. Jadi 10 per 15 dapat disederhanakan lagi. Kemudian pecahan selanjutnya 4 per 10. 4 per 10 kita bagi dengan 2 per 2. 4 dibagi 2 adalah 2 dan 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi 4 per 10 dapat kita sederhanakan lagi. Kemudian 4 per 20. 4 per 20 kita bagikan dengan 2 per 2. 4 dibagi 2 adalah 2 dan 20 dibagi 2 adalah 10. Kemudian 2 per 10 ini masih dapat kita sederhanakan lagi, yaitu kita bagi dengan 2 per 2. Hasilnya 2 dibagi 2 adalah 1 dan 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi pecahan yang tidak dapat disederhanakan lagi adalah 2 per 3 dan 3 per 8. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak ustazah silakan kerjakan. Ayo berlatih halaman 7, nomor 1 yang B, C, dan D. Kemudian nomor 2 yang ustazah lingkarin aja ya, yaitu yang A, B, E, dan G. Silahkan dikerjakan.
Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika anak ustazah kurang paham, silahkan bertanya ke ustazah ya. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.